Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kamila Ningrum dengan NIM 26051-143 akan mempresentasikan hasil praktikum 9 tentang HIPS. Pada dasarnya, HIPS sendiri itu merupakan rangkaian dari binary tree yang udah kompleks atau yang udah komplit. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya binary tree itu setiap node-nya itu memiliki cabang lagi, 2 node lagi di bawahnya. Nah itu udah terisi kompleks, jadi udah 2 anak cukup. Oke, langsung saja. Pastinya yang pertama ini kita buat integer max di kelas HIPSOR app-nya untuk menambahkan jumlah atau panjang array-nya, dan kita lakukan perulangan di sini untuk memasukkan nilai atau value random dari 0 sampai 99. Nah, nanti ini HIPS akan menginsertkan di insert add nanti dan akan kita tampilkan. Oke, langsung saja. Seperti yang pada praktikum ada 3 kelas, yakni node, HIP, dan HIPSOR app. Dimana untuk yang kelas node ini sebagai objek dari item seperti biasa pendeklarasian. Nah, yang selanjutnya adalah kelas HIP, dimana kelas HIP ini berisi metode HIP sebagai konstruktor dengan parameter size, dan di dalamnya dilakukan inisialisasi variabel max size, current size, dan HIP array. Juga ada metode insert art. Oke, gini aja. Oke, di kelas HIP ini ada metode konstruktor HIP dengan parameternya ada HIP array, inisialisasi dari max size dan current size. Oke. Terus selanjutnya ada metode insert add. Nah, selain dari metode-metode yang udah disebutkan pada praktikum ini, kita menggunakan referensi dari modul 9 sendiri di tugas pendahuluan. Terus ini ada apa? Metode insert. Oke, jadi udah ada itu ya, metode HIP dengan parameter integer size dan inisialisasinya. Terus ada metode boolean is empty untuk mengecek apakah array atau susunan dari item atau elemennya ada yang kosong, dan public insert add, di mana di sini terdapat parameter index dan value. Nah, ini udah kita tambahkan index dan value. Berikan kode untuk melakukan penambahan item pada heap array pada index sesuai dengan parameternya. Oke, karena sesuai dengan parameternya, kita buat objek baru yang isinya itu value. Terus habis itu nanti dimana setiap index dari heap array itu berisi objek baru yang kita buat tadi, dan di trickle up, dimana trickle up itu artinya penyusunan node ke atas dari yang paling besar ke yang paling kecil dan mengulang bertambah seterusnya gitu. Oke, jadi trickle up itu pemindahan node gitulah intinya. Berarti kalau up berarti naik, kalau down berarti turun, dan public not remove untuk menghapus. Lanjut apa ini, metode trickle down sama dengan distinct program pertama ya. Jadi ketika indeksnya kurang dari current size, maka akan dibagi dengan 2, dimana nanti left child itu 2 kali indeks ditambah 1, sedangkan right child itu left child ditambah dengan 1. Itu rumusnya. Jadi ketika nanti right child itu kurang dari current size, artinya nanti ketika item yang dimasukkan itu kurang dari nilai parent atau atasnya, ketika dimasukkan itu akan masuk ke right child. Nah, sedangkan kalau lebih dari current size atau selain itu, maka akan masuk left child. Gitulah, nanti akan kita contohkan. Terus di sini ada public void display heap.
sama, terus udah ya, terus ada display array dan heap sort, dimana metode display array ini menampilkan isi array sama dengan listing modul tugas nomor 1. Jadi sama, dimana nanti ada perulangan ketika J ini kurang dari max size, atau item ini kurang ketika J ini kurang dari max size, maka J akan melakukan perulangan dan akan menampilkan array secara urut. Jadi tabel dari heap array nanti akan diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Dan public heap sort, dimana di sini berikan kode trickle down item pada indeks ke n2-1 hingga indeks ke 0. Setelah itu lakukan removal, item dihapus. Nah, ini not dengan nilai maksimum disimpan dalam heap array. Jadi kita yang pertama itu masukkan current size-nya sebagai parameter, dimana tadi ya current size dikurangi 1, dan jika i lebih dari sama dengan 0 dan i dikurangi. Jadi ini adalah pengurutan atau rumus dari display array tadi untuk mengurutkan heap array diurutkan dengan heap sort. Dan di not ini ada tadi ya inisialisasi, udah gitu. Kita udah ada outputannya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ketika pairnya ini udah punya 2 anak yang lengkap, terus anak-anaknya ini berkembang lagi punya 2 anak yang lengkap lagi. Nah, cara masukkannya itu adalah dengan dari anak pertama dulu. Jadi anak pertama ini berkembang dulu sampai penuh. Kalau udah penuh baru masuk ke anak kedua, baru berkembang lagi. Sama ini cucunya juga gitu. Berkembang dulu dari yang pertama, kalau udah penuh 2 anak baru ke cucu yang kedua, ketiga, dan keempat, begitu seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan heap array. Tadi kita masukkan nilai data random dan diurutkan menggunakan binary tree yang lengkap atau yang disebut dengan heap. Dan setelah itu disorting menjadi seperti ini, dimulai dari yang terkecil hingga terbesar. Contoh saja, ini kan max size-nya cuma 15 ya, kita ganti jadi 30. Dan hasilnya seperti ini.